Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Sam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys, semua orang masya Allah kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Halo guys, gimana kabar kalian? Apakah sudah sarapan? Sarapan apa nih? Ayo ngopi dulu cuy. Ya ampun, wis. Masya Allah. Nikmatnya merantau, yang udah cukup uang cepet pulang ya, yang udah janji sama suami cepet pulang, hanya sekedar mengingatkan saja. Mumpung kita masih umur panjang, amin. Nah, bicara umur panjang aja ya. Banyak ya penduduk lokal di sini tuh kenapa sih pada jam ya menjatuhkan diri gitu dari bangunannya. Nah, termasuknya nih ada sebuah kejadian ya di Sumwan, Abarden sana ya. Abarden ini nggak ada MTR ya cuy. Kalian penghuni Abarden nggak sih? Abarden ini kalau bahasa Hongkongnya tuh apatin katanya cuy. Di sana tuh nggak ada MTR ya. Jadi untuk menuju MTR tuh dia tuh harus naik Siupa dulu gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Sekali sih kayak Tisam itu pergi ke Abarden sana ya. Ada laut lepas gitu. Yang kapal-kapal feri bersandar ya kan. SM juga pernah sekali ke sana. Tuh naik bis. Nah, ngomong-ngomong Aparden, kemarin tuh katanya ada kejadian ya. Ini apa namanya? Kalian tahu nggak tempatnya di mana? Ini tuh di Cam Siupa, Siupanya lagi parkir ya cuy ya, lagi nunggu penumpang ya. Di Siupa nomor 59 jurusan Sumwan Kennedy Tun ya cuy ya. Nah, ini tuh kejadiannya di tanggal 20 hari Minggu, libur, jam 6 sore. Nah, ini mungkin apa namanya? Di situ kan wilayahnya rame gitu cuy, yang kayak bisa melihat ya, di situ tuh banyak toko-toko, di depan tokonya itu ada Siupa yang lagi berhenti. Berhenti itu karena nunggu penumpang cuy supirnya. Kejadiannya pas banget jam 6 ya cuy ya, tiba-tiba ada suara keras, "Dudak!" gitu cuy, "Geblug!" gitu. Wah, kenapa ini? Ya kan, supir yang lagi di Siupa ini karena mendengar suara yang keras, terus nengok ke belakang ada kejadian, akhirnya dia keluar dari mobil dan mengecek. Kalian tahu nggak suara keras itu apa? Ternyata orang jatuh dari sebuah bangunan Eking ya cuy ya. Ini bangunannya Eking Center 12 cuy di situ. Di Sumuan ya, di itu di Abarden itu. Jadi dia ini jatuh, nah menurut kabar berita ini jatuhnya dari lantai 4 coy. Kedebluk langsung di atas atapnya Siupa, Siupa minibus ya. Jadi mobil minibus di Hongkong itu namanya Siupa ya, yang warna hijau kuning itu loh. Nah jatuh di atapnya itu langsung bolong. Ih kira-kira berat badannya berapa bisa atapnya bolong kayak gitu ya? Atau mungkin ya memang sih kalau misalkan atap Siupa itu kan pakai seng kayak gitu ya, cuy ya. Jadi kan nggak bukan bukan yang tahan banting gitu kan. Cuma kalau dijatuhin orang aja sampai bolong kayak gitu gimana kalau apa namanya guling kayak gitu? Ya pastinya remek ya, cuy ya. Pas jatuh cuy, itu nembus sampai ke kursi penumpang, bolong atapnya. Nah, ini menurut informasi, perempuan cuy yang jatuh, umurnya 32 tahun. Aduh Hayatisam ini adiknya Hayatisam ya 32 tahun ya, masih muda ya. Kenapa? Apa dia itu stres belajar aja? Atau mungkin dia nge-vape? Ya Allah Hayatisam udah meninggal jangan digosipin, astagfirullahaladzim. Iya innalillahi ya cuy ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tadinya sih luka ringan ya cuy ya pas di rumah sakit. Ini menurut kabar berita dipastikan meninggoy. Nah saat dia jatuh ya, apa namanya, mengenai kursi penumpang di dalam Siupa itu ada 5 penumpang cuy. Nah dia itu jatuh mengenai kaki dan membuat cedera perempuan warga asing cuy. Dan ternyata warga asingnya itu PMI Hong Kong dan dilarikan ke rumah sakit. Aduh apakah ini benar PMI Hong Kong? Benar kabar itu? Kalau benar coba mbaknya mungkin aja dengerin apa namanya video kayak Tisam kalau misalkan memang ini benar kamu gitu kan. Coba gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja atau temannya yang menyaksikan dan tahu ini teman kalian gimana kabarnya mbaknya? Baik-baik nggak?
Katanya sih cuma luka di kakinya aja, tapi walaupun luka di kakinya dia harus ditransfer ke rumah sakit. Saking kerasnya ya, keblug gitu, ngenai. Nah, saat Siupai ini diperlihatkan ya bagian yang jatuh, ini di bagian pintu gitu cuy. Pintu kan langsung duduk ya. Nah, itu di tengah-tengah. Jadi di supir di belakangnya pas banget di situ. Keadaan jatuhnya. Aduh, ada-ada aja ya cuy ya. Tapi dari hasil otopsi ini nggak ada apa namanya identifikasi bahwa dia ini minum apa gitu cuy, dan tidak ada hal yang mencurigakan yang membuat dia ini melakukan melompat diri sendiri. Berarti apakah mungkin Mbak ini jatuh ya? Soalnya jendelanya dalam keadaan ngebuka. Ya iyalah sama orang jatuh ya jendelanya ngebuka. Apalagi ngelap-ngelap jendela tah. Masa jam 6 sore ngelap-ngelap jendela cuy. Nah ini aja ya. Jadi penyebab kematiannya sedang diselidiki polisi. Cuma di sini pembelajarannya apa? Ya ini ya cuy ya, kita bahas pekerja migran Indonesia yang kena jatuhnya itu di kaki. Itu umurnya mbaknya 38 tahun ya. Nah dari sini pembelajarannya apa yang bisa kalian ambil? Kita musibah tuh nggak ada yang tahu ya cuy. Orang kita lagi nunggu si Upa mau pulang ke rumah majikan aja ya kan. Mendapatkan apa namanya cedera seperti ini. Pernah nggak kita bayangin akan terjadi seperti ini? Kan nggak ada ya. Maka dari itu buat kalian yang pergi libur ya jangan lupa berdoa, jangan lupa apa namanya telepon keluarga, manfaatin tuh untuk komunikasi sama keluarga. Kita di sini tuh nggak ada yang tahu sakit, ya kan? Kapan kita diambil, ya kan? Nauzubillah min dzalik ya. Pengennya sih kita umur panjang. Cuma dari sini pembelajarannya banyak nih kejadian-kejadian yang di luar prediksi kita sebagai pekerja migran Indonesia. Maka dari itu Kaisam ingetin buat kalian yang udah lama nggak pulang ya, melupakan keluarga. Ya ayo ingat lagi ya, sambung lagi silaturahimnya. Ya marah sih boleh ya cuy, tapi masa bertahun-tahun. Aduh, terus bahkan ada yang maksain, nantilah nanggung majikannya masih baik. Nantilah cutinya nanti nanggung. Ingat nggak kalian tuh bukan hanya berdosa dan zolim sama keluarga ya, tapi kamu juga berbohong kepada Allah. Pernah nggak kalian itu mikir dulu, saya mau ke Hongkong 2 kontrak aja. Udah 2 kontrak terlena, ya kan sisanya. Maka dari itu kenapa kita bertahun-tahun di sini hidupnya itu susah. Apa namanya? Kok makin tahun-tahun di sini kok saya kerja puluhan tahun kok nggak ada hasil. Nah, kembalikan lagi. Mungkin kita zolim atau mungkin kita sudah berbohong sama Allah ya cuy ya. Kita niatnya 4 tahun, di sini udah 10 tahun, yang 6 tahunnya kita zolim sama keluarga, sama berbohong sama Allah, ya kan? Nah ini mungkin tegurannya. Untuk itu kayak Tisam sekali lagi ngingetin kita, ayo yang nggak pulang-pulang, ayo pulang. Mumpung masih panjang umur. Ini dari insiden ini aja kita nggak pernah tahu gitu. Mbaknya pernah mikir nggak mau kejatuhan orang dari lantai 4? Kan enggak. Nah itu ya cuy ya. Jadi kejadian yang ada di Aberdeen ya, wanita jatuh. Belum ada catatan dia sengaja melompat diri ya. Otopsinya juga aman dari obat-obatan. Ya kita nggak pernah tahu gitu. Kenapa ini jatuh ini perempuan? Aduh, yang jadi korbannya lagi pekerja migran, lagi ada-ada aja ya. Lagi nunggu apa namanya siupa jalan gitu kan mau pulang ke rumah majikan habis libur, mungkin habis shopping banyak. Enggak bercanda. Aduh semoga Mbaknya sehat-sehat aja ya. Tapi alhamdulillah sih cuma cedera kaki aja yo. Tapi sakit kaki juga. Wah, kalian yang mungkin lagi diuji sakit kaki, aduh kayak Tisam ampun nggak bisa dia dibawa kerja. Namanya juga lagi sakit ya, sabar. Nah itu mungkin kejadiannya ya cuy ya di hari Minggu kemarin. Ini yang VT-nya beredar. Nah begitu ceritanya. Oke. Oh, sampai panik semua polisi-polisi di situ pada nonton. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi ada di situ nggak? Coba kalau misalnya kalian ada di situ gimana sih kejadiannya? Bener nggak yang kayak Sam ceritain? Bye bye. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampuy.